kasih di dalam Kristus Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat selalu di tengah-tengah pandemi ini. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Iman Hosana. Bersama dengan saya, Sally Marzela sebagai moderator, dengan rekan saya Rati. Shalom, saudara-saudara sekalian. Dan tentu saja dengan narasumber kita yaitu Evangelis Henry. Halo semuanya. Nah, hari ini tuh kita akan meneruskan perbincangan mengenai doa Bapa kami. Ya. Nah, kita hari ini akan belajar bersama mengenai kalimat yang berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya nih Pak. Nah, pertanyaannya, sebenarnya permintaan ini tuh muncul karena apa ya Pak? Maksudnya kan ini tuh bersifat rohani atau bersifat jasmani karena berhubungan dengan makanan. Seperti itu. Ya. Itu bagaimana Pak? Jadi kalau kita melihat doa Bapa kami, sebenarnya kita melalui bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan bukan cuman hal yang bersifat rohani ya. Cuman mencari kehendak Allah, merajakan Allah, ataupun menguduskan Allah dalam arti kita terpesona dengan kebesaran Allah, kesucian Dia ya. Tapi kita justru melihat kekayaan doa ini bahwa bukan cuman hal yang rohani berhubungan dengan Allah, tapi ada juga hal-hal yang bersifat jasmani, ya, yang sehari-hari sekali soal makanan. Nah ini membawa kita bisa mengerti ya bahwa Allah kita ini sebenarnya Allah yang Dia punya sikap yang kudus, suci, tapi Dia juga bisa mengerti akan kebutuhan kehidupan manusia secara ya sehari-hari gitu ya. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena kan ada beberapa agama itu terkadang melihat hubungan dengan Allah itu hanya satu hal yang harus bersifat rohani. Sehingga membuang atau menekan ya hal-hal yang bersifat yang seharusnya yang memang manusiawi. Misalnya makan. Ada orang karena ingin dia jadi rohani, dia tidak makan, berpuasa, dia tidak lagi mikirin hal-hal duniawi ya. Bahkan mungkin rambut pun ya dipelontosi ya. Demi untuk apa? Untuk menekan bahwa dia ingin tampil baik dan lain sebagainya. Jadi sepertinya benar-benar menderita gitu ya sebagai manusia. Nah kita bersyukur ya melihat Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami ini bahwa doanya itu lebih komplit, kaya, bukan cuma urusan kita dengan Allah, tapi bagaimana kita meminta tolong untuk Allah juga memenuhi kebutuhan kita secara sehari-hari ya, secara yang memang kita perlukan di dalam dunia ini. Nah kalau tadi balik kepada pertanyaan Shelly, apakah doa ini bersifat rohani dan jasmani saja ya? Nah ya tentu ada rohaninya juga di dalam permintaan ini. Kenapa? Bukan cuma soal duniawi. Karena kita tahu doa Bapa kami ini dimulai dengan satu pengakuan, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Nah dari kaitan itu, kita sebagai anak tentu punya relasi dengan Tuhan yang kudus, tapi kita juga seperti seorang anak ya. Kita bisa meminta kepada Dia hal-hal yang memang kita butuhkan sehari-hari. Seperti anak minta uang jajan, mungkin minta diajak jalan-jalan atau diajak main oleh papanya ya. Nah itu kan hal yang biasa. Nah pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan kita, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Nah ini bukan cuma jasmani saja, nggak ada rohaninya, tapi ini sebenarnya gabungan. Karena pemahaman kita akan Allah yang sebagai Bapa yang memelihara, yang Dia punya relasi dekat dengan kita, sehingga akhirnya apa? Kita ini punya apa ya? Keberanian dan juga bisa untuk boleh mengutarakan yang kita mau. Bukan cuma hal yang rohani, bahkan hal-hal yang jasmani. Jadi jasmani dan rohani itu bergabung di sini ya. Karena kita tahu Dia Allah yang besar, tapi Dia juga baik seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Nah kira-kira demikian ya untuk kalau soal ini jasmani atau rohani, enggak, juga ini gabungan. Karena kita menyadari Allah sebagai Bapa. Justru dalam meminta hal yang rohani, kita juga bisa belajar ya Pak ya, tentang hal yang rohani bahwa Allah itu adalah Bapa kita yang baik ya Pak. Betul. Nah cuman ini kadang-kadang yang jadi masalah begini nih Pak. Apalagi zaman sekarang ya, ini kan sangat hedon ya dunia ya Pak. Ya. Kadang-kadang kalau waktu kita minta kebutuhan kita tuh mungkin minta tuh kan sesuai keinginan kita ya Pak, bukan kebutuhan sebenarnya Pak. Betul. Nah mungkin ini yang dinyatakan, makanya doa Bapa kami ini kalimatnya tuh
berikan makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, maksudnya dari kata yang secukupnya ini bagaimana, Pak? Kita mungkin mundur sedikit ya. Nah, kata makanan ini kalau dalam bahasa aslinya itu memang spesifik roti gitu ya. Jadi berikanlah kami pada hari ini makan roti kami yang secukupnya. Ya, memang ada terjemahan lain makanan, karena itu menunjuk roti kan kadang spesifik roti ya, tapi makanan mungkin yang makan nasi ya. Ya makanan kan juga nasi, ya, atau jagung atau apa, tapi jadi makanan ya. Tapi memang ada terjemahan yang mengartikan ini roti, tapi kita bisa mengerti itu ya makanan lah secara umum ya. Nah, kalau yang secukupnya ini kita memahami, tentu ini menunjukkan bahwa pada waktu kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita pun harus sadar ada batasnya gitu ya. Bukan jadi seperti seorang serakah, seperti anak yang serakah minta kepada bapaknya, minta semuanya gitu ya, atau meminta semaunya saja gitu, seenaknya dia gitu. Nah, ini di sini ada satu kerendahan hati, ada satu pengertian juga untuk tidak serakah. Nah, mungkin kita bisa ingat ya, ada cerita di Perjanjian Lama tentang keserakahan ini ya. Misalnya kita lihat manusia pada waktu diciptakan, Adam dan Hawa, itu kan sudah dicukupkan semua makan minumnya di Taman Eden. Tuhan cuma memberi satu larangan, jangan makan buah ini, semua kamu makan saja, tapi jangan yang ini. Tapi kita lihat ya, karena nggak puas keserakahan dan mungkin cobaan dari iblis, akhirnya jatuh ya. Nah, lalu kisah yang kedua kita melihat pada waktu Israel di padang gurun, mereka kelaparan, dikasih Tuhan makanan. Pertama dikasih mana, protes, dikasih burung, ya makan burung puyuh, enak. Tapi Tuhan ada ingatkan, ambil untuk sehari saja, jangan lebih. Nah, ada orang Israel diceritakan ngambilnya itu serakah ya. Jadi bukan untuk sehari, tapi banyak. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya kan makanan itu menjadi busuk. Nah, kita mengkaitkan hal tersebut ya dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ya, kita bisa melihat ya seperti orang Israel di padang gurun. Kita kadang terlalu khawatir untuk kehidupan kita. Sampai kita ini berusaha ngumpulin kekayaan ya. Jadi saya mengartikan makanan di sini nggak cuman soal makan nasi, makan sayur, beli buah, tapi memang kebutuhan hidup kita sehari-hari ya, mencari uang kah, mencari mungkin hal-hal yang kita perlukan dalam dunia ini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh serakah menurut doa ini ya. Yang secukupnya saja, yang kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena pada waktu kita menjadi serakah, ya maka hidup kita itu akan dalam tanda kutip ada hal yang akan menjadi tidak baik di dalamnya di hadapan Tuhan. Nah, seringkali misalnya saya lihat orang Kristen ya, kadang waktu dia baru memulai usaha, dia masih rajin pelayanan, rajin beribadah, dia masih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi nanti setelah diberkati Tuhan, pekerjaannya berkembang ya, melayani atau pekerjaan. Ya, pekerjaan, padahal sudah kaya ini. Ke gereja hari Minggu atau ada pertemuan bisnis hari Minggu. Ya kadang gerejanya yang dikesampingkan, dinomor duakan. Ini beda cerita kalau orang itu memang kurang ya. Kadang justru yang terjadi apa? Orang-orang yang sudah kaya berlebih, tapi kok rasanya masih kurang saja gitu ya. Ya ini mungkin doa ini, jadi harusnya ya memang orang Kristen bukan cuma doa orang yang dalam kutip ke bawah ekonominya, tapi justru kadang orang-orang yang di atas supaya bisa merasa cukup ya, cukup gitu ya. Cukup untuk mementingkan pelayanan, mementingkan ibadah, cukup dalam arti apa? Memberi juga kepada orang gitu ya, bisa tahu. Karena sudah lebih, bukan jadi punya hati yang suka memberi. Makin pelit. Makin pelit ya. Makin pelit. Padahal uangnya pun kalau diberi itu nggak akan habis-habis juga gitu ya. Nah, ini kan kita bisa memahami ya, doa ini memang sangat kaya sekali. Tapi bukan cuma hal jasmani, tapi dari seseorang yang bisa tidak serakah, dia bisa mengerti ya batas-batas mencari uang. Justru di sanalah kita melihat kerohaniannya adalah kerohanian yang baik. Dia mengerti, dia percaya bahwa Allah itu memelihara, Allah itu menjaga, dan Allah mencukupkan.
Jadi dia bukan lagi orang Kristen yang bergantung kepada pemikiran dia sendiri ya, soal kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kira-kira demikian ya kata yang cukupnya, supaya orang Kristen ini, ayo kita memang tahu Allah mencukupkan, ya jangan serakah lah, jangan terlalu sampai berlebih, nggak habis-habis cari uang. Tetap ingat Tuhan, ingat orang lain, berbagi, memberi gitu ya. Berarti ayat ini juga mengingatkan kita juga untuk bersyukur ya Pak. Iya, untuk betul. Bersyukur akan hal-hal kecil, akan hal yang menurut kita tuh nggak cukup gitu ya Pak. Iya. Mengajarkan kita untuk bersyukur. Nah, tapi bisa nggak sih Pak sebenarnya ayat ini tuh kita artikan, ya kita nggak usah bekerja, kita berdoa aja sama Tuhan, itu Tuhan juga cukupkan. Kok bisa nggak sih Pak diartikan seperti itu? Itu pemahaman yang salah gitu Sebenarnya ya, pengertian yang salah ya. Oh, itu mendukung kemalasan ya Pak? Iya benar, Iya. mentolerir. Karena Alkitab sendiri mengatakan kalau orang tidak bekerja, jangan dia makan ya, kata Paulus. Jadi bagi saya sih ayat ini, doa ini tidak bisa artinya apa, kita berharap Tuhan hanya mencukupkan, ya kita tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja. Bukan dalam arti yang seperti itu ya, bukan arti seperti itu ya. Jadi kita tetap perlu bekerja, tapi kita bekerja didasari dengan satu keyakinan bahwa Allah mencukupkan, Allah akan memelihara, Allah akan memberkati pekerjaan kita. Ya. Pak, ini kalau misalnya kita bilang ya, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, tadi seperti Bapak jelaskan kan ada aspek jasmaninya ya Pak ya. Ya. Nah, apa kita tuh maksudnya bisa berdoa bukan cuman spesifik makanan gitu Pak, tapi apa yang kita butuhkan. Gitu kan ya Pak ya, ini kan bicara kebutuhan jasmani. Yeah. Nah kita kan bukan cuma kebutuhan jasmani, bukan cuma makan ya Pak, banyak juga yang lain. Misalnya nih kebutuhan akan pasangan hidup kah, atau kebutuhan akan cari pekerjaan kah gitu ya Pak ya. Yeah. Bisa nggak Pak kita berdoanya juga ya mungkin ini masuk bagian ini gitu ya Pak ya. Berikanlah kepada kami pekerjaan yang baik, Betul. Berikanlah pasangan hidup, aduh yang cakep gitu mungkin Ya, Pak. ya. Ya itu satu permintaan yang wajar. Tapi kita perlu mengerti bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan doa ini, kata ini, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang dia spesifik untuk menunjukkan soal ya makanan ya, roti ya tadi ya. Jadi memang ini soal kebutuhan hidup lah, soal perut lah. Mengumpulkan uang, membeli makanan dan sebagainya. Jadi kita perlu memahami itu dulu bahwa itu memang yang Tuhan Yesus maksud pada waktu dia mengajar murid-murid untuk berdoa Bapa kami. Tetapi kalau ditanya, apakah kita boleh meminta hal-hal yang lain, pasangan hidup dan sebagainya pada Tuhan? Ya tentu boleh sekali ya. Karena sekali lagi kita berdoa didasari bahwa kita meminta kepada Bapa kita. Kita meminta bukan kepada Allah yang jauh, serem, yang kayak kita ini mau ditangkap polisi atau mau dihakimi. Enggak, ini seperti relasi Bapa dengan anak. Kita boleh meminta apapun ya. Boleh meminta apapun. Nah, cuman kan apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Apakah tidak? Nah, itu urusan yang kedua gitu. Tapi kita bebas mencurahkan apapun permintaan kita. Ya. Ya, jadi pendekatannya tetap hal itu ya Pak ya. Bahwa kita mendekati Allah untuk memohon segala sesuatu itu karena dia adalah Bapa kita yang baik ya Pak. Ya, betul. Iya. Baiklah, mungkin edisi Kompas Iman edisi kali ini sampai di sini. Kita akan berjumpa di dalam edisi Kompas Iman berikutnya. Saya Rati dan juga rekan saya Sally dan juga narasumber kita. Saya penginjil Hendry. Iya, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.